Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada cuitan dari Pak Ganjar di Twitter. Kita baca dulu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Hasan, kami bersyukur bisa menjadi bagian dari majelismu, menjadi bagian dari orang-orang yang mencintaimu dan kakek moyangmu. Kami bersaksi engkau adalah orang yang soleh, yang memberi tauladan kesolehan hingga akhir hayat. Mari kita kupas per kalimat ya. Untungnya Pak Ganjar nggak jadi Presiden Republik Indonesia. Dalam Pilpres kemarin kalah. Kembali ke cuitan Pak Ganjar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ini standar lah ketika ada kerabat atau siapapun yang meninggal, khususnya orang Islam, kita ikut berbelasungkawa dengan mengucapkan kalimat ini. Habib Hasan, kami bersyukur bisa menjadi bagian dari majelismu. Ya ini hak seseorang untuk memilih berkawan dengan siapa dan berguru ke siapa. Meskipun dalam konteks memilih, ya kita masih bisa mencari orang yang lebih mumpuni, menjadi bagian dari orang-orang yang mencintaimu. Ya ini subjektif juga, siapa boleh mencintai siapa, ini pilihan hidup. Tapi kalau dalam ajaran Islam, apapun yang kita lakukan harus berbasis ilmu pengetahuan, tidak boleh subjektif. Ada dasar pijakan, kita harus bergaul dengan siapa, kita harus memilih orang yang kita anggap sebagai orang dekat. Bahkan kalau kita mau berguru juga harus kita tahu dulu track recordnya seperti apa, serta kapasitas keilmuannya seperti apa, agar tidak tertipu dengan casing-casing. Orang yang berpose seolah ulama, padahal sebaliknya. Dan kakek moyangmu, nah, ini parah. Karena ketika bicara leluhur, terutama dengan istilah kakek moyang, ini orang yang jauh sebelum kita, sehingga harus berbasis ilmu. Terkait dengan moyang para kabaib, ada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang berkesimpulan Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kami rasa Pak Ganjar sangat tahu tentang hal ini, karena pernah berdialog secara langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kalau secara pribadi menjadi hak setiap individu, tetapi ketika diposting, dipublis, yang bisa diserap oleh seluruh lapisan masyarakat, sekelas Pak Ganjar sebagai tokoh, akan tidak elok ketika harus berbenturan dengan diskursus pernasaban yang pada hari ini sedang digugat oleh bangsa Indonesia. Nggak usah terlalu jauh nenek moyangnya kabaib, dari kegaduhan tragedi 65 saja, aktor-aktor utamanya adalah klan Ba'alawi, klan Munawar, dan klan Barokbah. Mereka adalah para kabaib. Dan Mufti Batavia, Antek Belanda, Utsman bin Yahya, juga Kabib, klan Ba'alwi Yaman, yang menentang keras terhadap perjuangan para ulama Nusantara pada waktu itu untuk merebut hak sebagai bangsa yang merdeka. Ya sekali lagi untung nggak jadi presiden, sehingga nggak terlalu parah lah bagaimana
seorang tokoh mengagung-agungkan moyang orang lain tanpa basis keilmuan yang memadai, bahkan sudah mengetahui siapa moyang dari klan Ba'alawi melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kami bersaksi engkau adalah orang yang soleh. Ya, ini standar, karena memang kalau kita melihat seorang muslim meninggal, kita juga perlu mengakuinya sebagai sesama orang Islam untuk memberikan kesaksian persaudaraan dengan mengatakan dia orang soleh atau orang baik yang memberi tauladan kesalihan hingga akhir hayat. Ya, nggak perlu seheboh itu untuk dengan kalimat memberi tauladan kesalihan, karena jejak digital seseorang hari ini sudah bisa dibaca oleh semua orang. Siapa Habib Hasan, siapa para Kabaib Dobolowi, perilaku mereka hari ini seperti apa. Cukuplah kita sesama muslim dengan mendoakan semoga husnul khotimah dan bersaksi bahwa mereka juga saudara seiman dengan kita, dengan mengakuinya sebagai orang solih atau sebagai orang baik. Tidak perlu ada embel-embel menjadi suri tauladan lah, bahwa nenek moyangnya juga orang soleh juga. Ini sebuah perkataan yang membutuhkan konsekuensi tersendiri. Tidak sekedar euforia atau sekedar menunjukkan kecintaan atas dasar individu, orang per orang. Itu ya, sekali lagi saya pribadi bersyukur Pak Ganjar nggak jadi presiden. Kalau lihat dari postingan ini dan bagaimana sikap dia yang menunjukkan seorang mukibin para kabaib. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.